Baik, di video kedua ini kita akan membahas tetap mengenai bahasa C, yaitu tentang percabangan. Di sini kita akan mempelajari bahasa C menggunakan tugas harian perkuliahan. Tetapi karena soalnya terlalu banyak, di sini kita hanya akan mengambil soal yang ganjil. Soal pertama, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan 3 buah karakter. Periksa apakah karakter memiliki urutan konsonan, vokal, konsonan. Masukkan adalah sebuah huruf dan merupakan huruf kecil. Nah, seperti biasa, pertama kita panggil standar input output. Kemudian kita tuliskan int main. Karena akan ada 3 inputan, kita deklarasikan 3 variabel char. Karena yang diinput adalah huruf char A, char B, dan char C. Nah, proses input usernya seperti biasa, printf karakter 1 untuk menampilkan output karakter 1, scanf, spasi, dan C dan A. Di sini kenapa saya menggunakan spasi? Karena dalam penggunaan char itu terkadang dalam proses input apabila atasnya ada printf seperti ini biasanya suka error, dan cara menanggulanginya bisa menggunakan spasi %C. Di sini dan A untuk memasukkan nilai variabel A, yang ini dan B untuk memasukkan nilai variabel B, dan ini dan C untuk memasukkan nilai variabel C. Untuk yang lainnya sama. Nah, di sini printf karakter 1, karakter 2, karakter 3, di sininya A, B, C untuk mengecek nilai variabel A, B, dan C. Nah, di sini algoritmanya. Jika A sama dengan A, atau A sama dengan I, atau A sama dengan U, atau A sama dengan E, atau A sama dengan O, print vokal strip. Nah, ini if yang digunakan untuk mengecek apakah karakter 1 vokal atau konsonan. Jika memenuhi kondisi ini, maka printf vokal. Jika tidak memenuhi, printf konsonan. Nah, if ini untuk mengecek karakter B atau karakter 2. Di sini B sama dengan A, atau B sama dengan I, atau B sama dengan U, atau B sama dengan E, atau B sama dengan O. Jika memenuhi kondisi, printf vokal. Jika tidak, print konsonan. Nah, yang if terakhir untuk mengecek karakter ketiga atau yang C. Jika memenuhi kondisi ini, maka printf vokal dan print, atau tidak, jika tidak memenuhi, printf konsonan. Sudah, kita coba jalankan. Misal karakter 1 A, karakter 2 B, karakter 3 C. Benar ya, vokal, konsonan, konsonan. Baik, nomor 3. Buatlah algoritma dalam bahasa C menerima masukan berupa sebuah bilangan real. Periksa apakah angka di depan koma dan angka di belakang koma adalah kelipatan 3. Angka di belakang koma pasti 2 angka. Nah, seperti biasa, kita panggil library standar input output, dan di sini kita akan memanggil library math.h karena akan ada operasi math. Seperti biasa, kita tuliskan int main, deklarasikan variabel. Karena ini bilangan real, kita deklarasikan float A. Di sini proses input user untuk mengisi nilai variabel A. Seperti biasa, masukkan angka, scanf, dan F karena float, %F karena float, dan ini dan A untuk mengisi variabel A. Untuk mengambil bilangan depan koma, kita bisa mengubah nilai dari float A ke int A. Ambil bilangan depan koma, int B dimisalkan sama dengan int A. Maksudnya mengubah float A menjadi int A. Caranya seperti ini. Nah, untuk mengambil bilangan belakang koma, pertama kita tuliskan float C sama dengan dalam kurung A min B kali 100. Float C digunakan untuk
proses INTB sama dengan INT CLC. Nah, printf nilai angka persen titik 3F slash N A untuk menuliskan nilai angka A. Printf nilai angka depan koma untuk menuliskan nilai angka depan koma yang INTB. Printf nilai angka belakang koma persen D slash N, D untuk menampilkan angka belakang koma di sini menggunakan INTD. Nah, jika B mod 3 sama dengan 0 dan D mod 3 sama dengan 0, printf kedua angka adalah kelipatan 3. Maksudnya jika angka depan koma mod 3 hasilnya 0 dan angka belakang koma kelipatan 3 atau mod 3 nya sama dengan 0, maka kedua angka adalah kelipatan 3. Jika tidak, berarti bukan. Kita coba masukkan angka 3,55. Nah, di sini karena angka depannya 3 dan angka belakangnya 0,55, jadi kedua angka bukan kelipatan 3, hanya salah satu yang memenuhi. Kita coba lagi. 3,33. Nah, di sini nilai angka depan komanya 3, nilai angka belakang komanya 33, maka kedua angka adalah kelipatan 3. Selanjutnya nomor 5. Buatlah algoritma yang membaca sebuah bilangan bulat positif lalu menentukan apakah bilangan tersebut merupakan kelipatan 4. Seperti biasa, kita panggil library standar input output, kita tuliskan int main, kita deklarasikan variabel int a karena hanya satu angka. Proses input usernya seperti biasa, printf masukkan angka 1, scanf %d dan a untuk memasukkan nilai a. Ini untuk mengecek nilai a. Nah, prosesnya di sini. Jika A mod B sama dengan 0 dan A lebih dari 0, printf bilangan adalah kelipatan 4. Maksudnya jika apabila kelipatan 4, modnya pasti sama dengan 0 dan angkanya harus lebih dari 0. Nah, jika tidak memenuhi kondisi ini, maka print bukan. Kita coba 8 kelipatan 4, jika 5, 6 bukan kelipatan 4. Nah, nomor 7, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan 3 buah sisi, di mana jika semua sisi sama maka tampilkan termasuk kubus. Jika ada sisi yang tidak sama maka tampilkan bukan kubus. Nomor 7, kita panggil library standar input output, tuliskan int main, deklarasikan variabel int a b c. Proses input usernya seperti biasa, masukkan sisi 1, sisi 2, sisi 3. Ini scanf %d karena int, dan a untuk mengisi variabel a, dan b untuk mengisi variabel b, dan c untuk mengisi variabel c. Printf sanjang semua sisi untuk mengecek sisi a, b, dan c. Di sini jika a sama dengan b dan b sama dengan c, printf adalah kubus. Jika tidak memenuhi kondisi ini, maka adalah balok. Misalnya 8, 8, 8, maka adalah kubus. Tapi jika 8, 7, 8 adalah balok karena ketiga sisi tidak sama. Selanjutnya nomor 9, buatlah algoritma dalam bahasa C berupa menu yang dapat memasukkan pilihan. Jika menginputkan karakter operasi aritmatika plus, akan melakukan penjumlahan. Jika minus, pengurangan sampai karakter kali bagi dan persen dua bilangan integer. Contoh masukkan bilangan pertama 3, bilangan kedua 2, operasi aritmatika plus, hasil penjumlahan 3 dan 2 adalah 5. Nomor 9, pertama kita panggil library standar input output, int main, deklarasikan variabel. Di sini karena ada 3 inputan, 2 inputan integer, angka 1 dan angka 2, dan 1 inputan karakter, jadi cara operasi. Di sini proses input usernya seperti ini. Masukkan angka 1, masukkan angka 2, masukkan operasi %d karena integer, dan angka 1 untuk mengisi variabel angka 1, dan angka 2 untuk mengisi variabel angka 2. Ini %c, jangan lupa pakai spasi karena atasnya ada printf, dan operasi untuk mengisi variabel char operasi. Nah, di sini print output %d, %c, %d, angka 1 operasi angka 2 untuk
menunjukkan hasil inputan tadi. Di sini jika operasi sama dengan karakter plus, maksudnya jika kita menginput karakter plus pada operasi, maka printf %d plus %d sama dengan %d, angka 1, angka 2, angka 1 plus angka 2. Nah, yang bawahnya juga sama, jika kondisi yang atas tidak memenuhi, maka dicoba pada else if. Di sini operasi sama dengan minus, maka printf %d minus %d sama dengan %d. Angka 1 minus angka 2. Yang ini else if-nya kali, ini perkalian. Ini else if-nya bagi, maka printf-nya angka 1 per angka 2. Ini else if-nya operasi mod, maka printf %d mod %d sama dengan %d. Ini angka 1 angka 2, ini angka 1 persen angka 2. Jika tidak memenuhi semua kondisi, maka print error. Kita coba. Masukkan angka 1-nya 5. Masukkan angka 2 5. Masukkan operasi, misal operasi mod. Nah, 5 mod 5 sama dengan 0, benar. Kita coba yang lain. 6 9 operasi plus 6 tambah 9 15, benar. Selanjutnya nomor 11, menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinput dari alat masukkan X, Y, dan Z dengan asumsi X, Y, dan Z nilainya berbeda. Nah, pertama kita panggil library standar input output int main, karena ada 3 inputan, deklarasikan int a, b, c. Proses input user seperti biasa, seperti yang tadi dijelaskan, masukkan angka 1, %d, dan A untuk mengisi variabel A, dan B untuk mengisi variabel B, dan C untuk mengisi variabel C. Ini printf angka 1, 2, 3, %d, %d, /n, A, B, C, maksudnya angka 1 itu akan menunjukkan yang ini angka 2, ini yang angka 3, untuk mengecek inputan tadi. Nah, di sini jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, maka angka ke-1 paling besar. Jika B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, printf angka kedua paling besar. Nah, jika C lebih besar dari B dan C lebih besar dari A, printf angka ketiga paling besar. Kita coba. Masukkan angka 5, 9 sama 8. Nah, angka kedua paling besar. Selanjutnya nomor 13, tuliskan algoritma membaca 3 buah bilangan bulat lalu mengurutkan 3 buah bilangan tersebut dari nilai yang kecil ke nilai yang besar. Keluaran adalah 3 buah bilangan yang terurut. Seperti biasa, panggil dulu library-nya int main. Oh ya, untuk jika kita menggunakan int main, jangan lupa untuk menuliskan return 0 di bawahnya. Jika tidak ingin menuliskan ini, maka kita bisa menggunakan void main. Baik, setelah kita tuliskan int main, kita deklarasikan variabelnya karena 3 inputan int a, b, dan c. Ini seperti biasa mirip dengan yang tadi. Nah, ini untuk mengecek outputnya atau untuk mengecek nilai inputan tadi. Ini printf hasil untuk nanti menampilkan output hasil. Nah, di sini jika A kurang dari B dan A kurang dari C, printf %d A dulu. Karena kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi jika A kurang dari B dan A kurang dari C, maka yang pertama tuliskan berarti karakter A. Nah, jika B kurang dari C, maka tuliskan %d, B, C. Jadi jika B kurang dari C, maka outputnya akan A, B, C. Nah, tapi jika B lebih besar dari C atau di luar kondisi ini, maka %d, C, B. Maksudnya inputannya outputnya nanti bakal A, C, B. Nah, yang ini juga sama. B kurang dari A dan B kurang dari C, printf %d, B. Jika A kurang dari C, printf %d, A, C. Jika kondisi ini memenuhi, nanti outputnya akan B, A, C.
Nah, jika tidak memenuhi kondisi ini, nanti outputnya akan B, C, C, A. Nah, untuk ini yang terakhir yang C, jika C kurang dari A dan C kurang B, C kurang dari B, print F persen D, C. Nah, jika A kurang dari B, print F persen D, C, A, B, maksudnya nanti outputnya akan C, A, B. Nah, jika tidak memenuhi kondisi ini, masuk ke else, print F persen D, B, A, nanti outputnya akan C, B, A. Kita coba. Angka ke-1 misal 9, kedua 4, ketiga 3. Nah, 3, 4, 9 dari kecil ke terbesar. Jangan lupa return 0 karena kita menggunakan INT main. Nah, untuk nomor 15, menentukan lama bekerja seorang berdasarkan jam masuk dan jam keluar. Dengan asumsi jam hanya 1 sampai dengan 12. Dan lama bekerja seorang pegawai kurang dari 12 jam. Contoh, jam masuk 8, keluar 11. Kita coba. Seperti biasa, kita panggil dulu library standar input output, tuliskan INT main, deklarasikan variabel, INT jam masuk dan jam keluar. Ini proses input user seperti biasa. Masukkan jam masuk. Di sini %D karena integer dan jam masuk untuk mengisi variabel jam masuk. Ini %D karena integer dan ini dan jam keluar untuk memasukkan nilai variabel jam keluar. Ini print output %D jam masuk jam keluar untuk mengecek inputan tadi. Nah, jika jam keluar kurang dari jam masuk, jam keluar harus ditambahkan 12. Jadi nilai variabel jam keluar sama dengan 12 tambah jam keluar. Print F-nya lama bekerja % jam keluar kurangi jam masuk. Kita coba. Jam masuk 8, jam keluar 11. 3 jam. Nah, yang ini 11 dan 3. 4 jam. Benar. Yang ini 10. Jam keluar 8. Benar 10 jam. Selanjutnya nomor 17, menghitung lama dalam jam dan menit berdasarkan selisih waktu dalam menit berdasarkan jam mulai, jam menit, dan jam selesai jam menit yang input. Seperti biasa kita panggil library standar input output, INT main, kita deklarasikan variabel karena akan ada 4 inputan dan semuanya integer. Kita tuliskan int jam masuk, jam keluar, menit masuk, menit keluar. Untuk proses input usernya seperti biasa, masukkan jam masuk dan jam masuk untuk mengisi variabel jam masuk dan menit masuk untuk mengisi variabel menit masuk, dan jam keluar untuk mengisi variabel jam keluar dan menit keluar untuk mengisi variabel menit keluar. Nah, ini perisa output %D banding %D banding %D untuk mengecek hasil inputan tadi. Nah, seperti biasa, jika jam keluar kurang dari jam masuk, maka jam keluar harus ditambahkan 12. Di sini variabel jam keluar diubah menjadi 12 tambah jam keluar. Nah, karena jam masuk itu masih dalam bentuk jam dan kita ingin mengubahnya menjadi menit, maka jam masuk, nilai variabel jam masuk diubah menjadi jam masuk kali 60. Nah, di sini kita tambahkan nilai variabel menit masuk. Untuk jam keluar juga sama, jam keluar kali 60 plus menit keluar. Print F output menit. Jadi ini output dalam menit. Jam masuknya sekian menit, jam keluarnya sekian menit. Nah, untuk selisih jamnya sama dengan jam keluar kurangi jam masuk. Di sini
kita deklarasikan variabel baru. Nah, printf lama % dalam menit. Di sininya selisih jam. Nah, ini apabila ingin diubah lagi menjadi persende jam, persende menit, maka printf dulu lama persende jam, persende menit. Di sini selisih jam per 60 karena akan diubah menjadi jam. Dari kan awalnya tadi bentuknya masih menit. Nah, ini selisih jam persen 60, maksudnya sisa bagi dari pembagian 60 tadi akan dimasukkan sebagai menit. Jadi kita coba di sini 10, 30, 12, 10. Dia masuk 10, 30. Jadi jam keluarnya 12, 10. Nah, 1 jam 40 menit, lama 100 menit. Nah, sesuai ya. Selanjutnya nomor 19, menentukan N hari yang akan datang, di mana N di input dengan asumsi sekarang hari Senin. Contohnya gini, 0, 1, 10, 20. Kita coba. Pertama, panggil dulu library-nya, standar input output. int main, deklarasikan variabel, int hari datang. Karena hanya satu inputan. Ini proses input usernya, masukkan hari, scanf %d, dan hari datang untuk mengisi variabel hari datang. Printf jumlah hari untuk mengecek hasil inputan tadi. Nah, jika hari datang lebih dari sama dengan 7, maka nilai dari variabel hari datang diubah jadi hari datang mod 7. Nah, ini untuk prosesnya. Jika hari datang sama dengan 0, printf-nya Senin. Jika hari datang 1, Selasa. Jika hari datang sama dengan 2, Rabu, dan seterusnya sampai jika hari datang 6, maka Minggu. Nah, jika hari datangnya 7 sesuai dengan kondisi if tadi, maka hari datang diubah menjadi hari datang mod 7, jadi 7 mod 7 sama dengan 0. Jadi hari ke-7 itu akan masuk ke hari Senin. Kita coba sesuai 10 dan 20. Kita coba 10 Kamis sesuai dengan modul, 20 Minggu sesuai dengan modul. Nah, soal yang terakhir, tuliskan algoritma yang membaca sebuah karakter digit karakter 0 sampai karakter 9 lalu mengkonversikannya menjadi nilai integer 0 sampai 9. Misalnya jika dibaca karakter 5, maka nilai konversi ke integer adalah 5. Buatlah masing-masing algoritma untuk dua keadaan berikut. Karakter digit yang dibaca diasumsikan sudah benar terletak dalam rentang karakter 0 sampai karakter 9. Karakter yang dibaca mungkin bulat digit 0 sampai 9. Jika karakter yang dibaca bukan karakter digit, maka konversinya diasumsikan bernilai negatif 99. Baik, pertama kita panggil dulu library standar input output, tuliskan int main, deklarasikan variabelnya karena hanya satu variabel dan berbentuk char, maka kita tuliskan char angka. Ini proses input usernya, masukkan angka, scanf dan check karena variabel char, dan angka untuk memasukkan nilai pada variabel angka. Nah, sebagai patokan, karena agar ketika kita memasukkan karakter 5 dan nanti keluarnya tetap angka 5, maka kita menggunakan patokan kode ASCII dari 0. Kode ASCII dari karakter 0 yaitu 48. Jadi int kita deklarasikan variabel baru yaitu angka int sama dengan angka atau char tadi minus 48. Nah, jika angka int lebih besar sama dengan 0 dan angka int kurang dari sama dengan 9, printf nilai persende angka int. Seperti syarat dari modul tadi. Jika angka int-nya antara 0 dengan 9, maka tuliskan. Namun jika di luar itu,
nilai konversinya dianggap negatif 99. Nah, misalnya bisa masukkan angka 9, nah yang keluar tetap 9. Jika di luar angka 0 sampai 9, tuh yang keluar akan negatif 99, seperti itu. Baik, untuk video kedua ini saya cukupkan sekian karena melihat waktu juga sudah terlalu lama. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perulangan. Terima kasih.